Cerita fantasi dalam sebuah novel suatu hari berubah menjadi kenyataan ke dunia manusia. Hanya ada satu pembaca novel yang tahu akhir dari skenario, tapi alur skenario berubah berantakan dan ada segudang misteri yang belum terpecahkan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kim Dokja dan para penduduk berhasil menghabisi eksekusioner dan Marquis Switch. Setelah itu telur Dokaibi menetas. Dokja sejenak bertemu Shin Yosung dan kini Dokja memiliki channel dengan Dokaibi pribadi. Di kota Seoul, Shin Yosung heran dengan notif sistem. Link menuju sponsor Anda telah terputus. Di sampingnya, Gilyong bilang, "Kenapa kau menangis lagi? Dok Jahyung itu suka dengan orang yang dewasa. Hyung akan segera kembali. Bukannya kau juga melihatnya?" Dia pergi sambil bilang, "Hiduplah Lee Gilyong. Sekarang lihat dulu koin ini. Kalau aku balikan dan ternyata di atasnya bagian kepala, berarti Dok Jahyung akan kembali dan masih hidup." Yosung meledek. Apa itu berarti Ahjusi akan kembali cuma karena bagian kepalanya yang ada di atas? Jihye di sana melihat pertengkaran kecil mereka. Jadi kalian juga beneran berpikir Dokja masih hidup? Gilyong melempar koin tersebut. Kepala? Aku bilang apa? Rasi maritim warga telah mengkonsumsi possibility. Jihye bilang, tidak kusangka kau akan menggunakan possibility-mu di sini. Dari jauh Soyung dan Sang A sedang ngobrol. Soyung heran, anak SMP 15 tahun, apa coba maksudnya? Si bocah bajingan itu ngoceh begitu pada Black Flame Dragonku, bahkan mengambil skillnya. Tak lama Hiwon datang, tolong lanjutkan yang kamu bahas tadi Yosung-si. Yosung menceritakan masalah sponsornya dengan Jang Hayong. Jihye bilang, aku bingung dengan bocah SMP atau siapa itu, apa dia bisa dipercaya? Soyung menjawab, mungkin juga benar kalau Kim Dokja masih hidup. Hiwon bilang, aku tidak tahu bagaimana seorang bocah SMP dan Dokja berhubungan, tapi sepertinya itu bukan cerita yang aneh. Aku juga berpendapat kalau Dokja masih hidup, karena tiba-tiba aku tidak bisa menggunakan stigmaku. Soalnya sponsorku mendadak menghilang. Link menuju sponsor Anda telah terputus, dan ada pesan yang menyertainya juga. Ketemu kau Kim Dokja. Sementara itu di area pembuangan Demon Realm, Anda telah tiba di area personal skenario ke-16. Skenario ini memiliki batas waktu. Pastikan Anda kembali ke area main skenario dalam batas waktu yang ditentukan. Yo Jung Hyuk sudah ada di sana. Apa kau yakin ini tempatnya? Apa kau sungguh harus membalasku sebagai boneka bodoh ini? Rasi di Like Judge of Fire berkata ia tak punya pilihan lain karena kurangnya channel. Ternyata sponsor Jung Hee-won masuk ke dalam boneka dan pergi bersama Jung Hyuk. Jung Hyuk bertanya, lalu kenapa kau bisa mengirimkan pesan langsung kalau tak ada channel? Rasi di Like Judge of Fire berkata ya sangat mungkin jika objek simbolis berkontak dengan inkarnasi. Jung Hyuk heran, memangnya tak masalah kau berubah begini? Rasi Demon Like Judge of Fire berkata itu tidak masalah selama tak ketahuan oleh Dokaibi. Dalam hatinya Jung Hyuk bilang, Demon Realm adalah area yang dilarang untuk Archangel seperti Uriel. Kemungkinan dia perlu menghabiskan banyak poin possibility karena sudah mengambil resiko untuk masuk ke wilayah musuh. Rasi Demon Like Judge of Fire merasa tersentuh dengan sikap peduli Jung Hyuk. Jung Hyuk bilang, lagi pula kenapa kau mencari Dokja sambil mengambil resiko seperti ini? Rasi di Like Judge of Fire berkata ia juga bisa menanyakan hal yang sama pada Anda. Jung Hyuk menjawab, sepertinya kau salah paham. Aku cuma tak suka ada orang yang berpura-pura memakai nama aku. Mau orangnya Dokja atau siapapun. Rasi di Like Judge of Fire cekikikan. Selain itu ada banyak item yang berguna di Demon Realm. Rasi di Like Judge of Fire cekikikan. Jung Hyuk mulai kesal. Akan kurobek kau sampai habis kalau kau terus begitu. Sementara itu di kediaman Switch Industrial Complex, Irel Siloki sedang berbicara dengan seseorang. Ia bilang, kami berniat untuk sementara mengambil alih akses masuk dan keluar dari Industrial Complex.
Ini disebabkan oleh revolusi. Dengan itu juga saya mendesak utusan Gilobat agar tinggal di sini untuk sementara waktu. Orang di hadapannya bernama Eksplosif Ombros, seorang markuis dari Gilobat Industrial Complex, sekaligus kandidat duk berikutnya yang paling menonjol di 73 Demon Realm. Si Loki bilang, "Kalau begitu aku izin pamit." Seseorang kemudian bilang pada Ombros, "Begitulah situasi sekarang," ucap Duk Switch. "Sayangnya kau tidak bisa pergi meninggalkan Switch untuk sementara waktu. Kita akan melihat situasinya dulu." Ombros bilang, "Ini bisa menjadi permasalahan diplomatik." Duk Switch menjawab, "Semua ini terjadi gara-gara seorang revolusionari. 7 eksekusioner dan 2 markuis telah mati. Dia bukan revolusionari biasa." Dalam hatinya Ombros bilang, revolusionari skenario memasuki fase terakhirnya begitu seluruh eksekusioner dari Industrial Complex telah mati. Duk Switch sedang berada dalam masalah, tapi kenapa dia begitu tenang? Ombros bertanya, "Siapa sangka akan ada revolusi yang muncul secara mendadak? Anda pasti merasa seperti dipermalukan." "Tidak, menurut pribadiku ini cukup menyenangkan. Sudah 30 tahun semenjak ada seorang revolusionari di Switch. Kau tidak bisa hidup jika kejadian semacam ini terjadi." Ombros bilang, "Gaya bicara Anda sudah berat seperti gaya bicara rasis saja." "Apa tidak boleh? Fable itu bukan cuma milik para rasi. Ada baiknya dikumpulkan sebanyak mungkin sebelum pemilihan Demon King dimulai. Semakin kuat revolusionari, semakin bagus pula untukku." "Apa menurutmu Duk Gilobat bisa menjadi Demon King? Ataukah menurutmu Meledon atau Berkan yang bisa menjadi Demon King yang baru?" Semua orang tahu siapa yang terkuat dari keempat Duk di Demon Realm ke-73, dan para Dokaibi akan segera tiba. Ombros sejenak berpikir, rasi yang berkumpul di langit malam dan Demon King lainnya dari Demon Realm akan muncul untuk menanggapi kemunculan para rasi. Akhirnya Demon Realm ke-73 ini akan menjadi medan pertempuran untuk skenario yang layak. Ombros bertanya, "Jadi Anda sudah selesai menghubungi sebuah channel?" Duk Switch menjawab, "Aku sedang membicarakannya pada Bureau. Mari mulai hiburan ringan sebelum pemilihan Demon King. Bukankah rasi menyukai pembantaian?" Ombros bilang, "Sepertinya saya akan bisa melihat faktori Anda bergerak lagi setelah sekian lama." "Kau benar, aku sudah memesan preparatory development, jadi kau akan bisa melihatnya tak lama lagi." Dan tiba-tiba mereka mendapatkan notifikasi dari sistem. Channel BI90594 telah diciptakan di Switch Industrial Complex. Ombros dalam hatinya bilang, Duk Switch sudah memanggil Dokaibi. Tapi di sana Duk Switch terlihat sangat marah. Si Loki datang. "Tuan, maaf mengganggu, tapi ada hal mendesak yang perlu saya laporkan. Kita kekurangan persuasif untuk mengaktifkan faktori. Sepertinya penduduk yang datang telah bekerja sama untuk mencuri pecahan Fable." Ombros bilang, tidak disangka yang menjadi revolusionari adalah orang yang bisa menggunakan kepalanya. Apa mungkin Dokaibi bergerak duluan karena mereka? Duk Switch bilang, "Kirimkan pengawas ke Horizon. Kita cuma harus mengumpulkan pecahan Fable lagi." Si Loki menjawab, "Maaf Tuan, sudah saya kirim laporannya, tapi baru saja saya kehilangan kontak kepada pengawas yang pergi mengumpulkan pecahan Fable." Dan ternyata pengawas itu dihabisi oleh Dokja dan rekan-rekannya. Jang Hayong bilang, "Sepertinya si Duk sudah bersiap dari lama. Baru kali ini aku melihat koleksi Fable sebanyak ini." Han Myung-oh bilang, "Kau pikir ini karena siapa? Begini-begini aku tetaplah pemikir dari Minosoft." Dokja berkata, "Sekarang bawa budak-budaknya kemari. Yang masih waras akan diperbaiki duluan." Bio terlihat selalu di pundak Dokja. Sub skenario baru telah tiba.
Sub-skenario Liberate the Slave telah dimulai. Sejenak Dokja berpikir, sekalipun aku belum bisa ke main skenario, aku bisa menerima sub-skenario entah itu saat ada kesempatan maupun melalui bio. Mungkin cuma tindakan sementara, tapi selama aku bisa menumpuk sub-skenario seperti ini, seharusnya aku bisa mendapatkan wujud inkarnasi yang memadai untuk melawan Duk. Fotwal berkata, Kim Dokja pun berpikir tidak ada urusan yang mendesak, waktu masih berada di pihakku. Aku harus mempersiapkan ini dengan baik agar bisa melewati skenario di Demon Realm. Dan tiba-tiba, Dokja mendapatkan notif sistem. Suatu rasi yang tidak mengungkapkan modifiernya tengah melihat ke arah para inkarnasi. Para penduduk heran, barusan kita dengar semacam pesan bukan? Kau benar, aku mendengar pesan tak langsung. Dokja dalam hatinya bilang, bisa-bisanya mereka menyebabkan kesan tak langsung begitu masuk. Sepertinya Bio sedang menerima banyak koin juga. Fotwal berkata, Kim Dokja pun berpikir aku harap rasi itu seorang yang baik. Sejenak Dokja berpikir, kecenderungan pelanggan awal menentukan masa depan dari sifat channel. Entah fokus utama channelnya adalah menemukan inkarnasi atau mencari kesenangan. Semua detail bisa Dokaibi tentukan untuk merespon keinginan para subscriber. Shin Yosung dari regresi ke-41 sudah menderita banyak luka dari berbagai rencana jahat yang dilakukan para Dokaibi. Agar dia bisa melanjutkan skenarionya, Bio harus tetap menghadapi keinginan rasi. Suatu rasi tak mengungkapkan modifiernya, telah mengungkapkan modifiernya. Rasi Novea Ricci Snake Miser kecewa pada para inkarnasi di sini. Dokja sadar sesuatu, rasi ini bukan awal yang baik. Rasi Snake Miser merasa bosan dengan perkembangan skenario saat ini. Rasi Snake Miser merasa kecewa dengan kemajuan tak berpengalaman yang dibuat para Dokaibi. Dokja dalam hatinya bilang, rasi ini hobinya memasuki channel yang disubscribe untuk orang-orang lemah dan menghancurkan skenario-skenario mereka. Rasi Snake Miser mendambakan stimulasi. Rasi Snake Miser tak ingin Removal Slave bertahan hidup. Rasi Snake Miser mendeklarasikan bahwa ia akan mendonasikan koin pada penduduk yang membunuh seorang Removal Slave. Semua penduduk menerima notifikasi itu dan langsung bereaksi. Hei, apa yang mau kau lakukan? Kau tidak serius bukan? Yang kau lakukan itu tidak benar. Cuma karena mereka Removal Slave. Bukan berarti mereka sudah tidak waras. Beberapa dari mereka masih memiliki kesadaran. Orang itu bilang, mereka sama saja dengan mati. Rasi Snake Miser merasa bersemangat dengan konflik yang semakin intensif. Rasi Snake Miser mendeklarasikan akan mendonasikan 3.000 koin pada inkarnasi yang membunuh paling banyak Removal Slave. Semua penduduk di sana kebingungan. Bunuh saja mereka. Paling tidak kita harus hidup. Benarkah begitu Ketua Dewan? Setelah membunuh mereka kita langsung kembali saja. Mark menengahi, sudah hentikan semuanya. Rasi Snake Miser mendeklarasikan bahwa ia akan memberikan 300 koin untuk setiap penduduk yang inkarnasi bunuh. Situasi tambah tidak kondusif. Para penduduk terus bertengkar. Dokja sejenak melihat situasi dalam hatinya bilang, benar, skenario aslinya memang seperti ini. Rasi Snake Miser sangat senang dengan reaksi para inkarnasi. Fotwal berkata, Kim Dokja pun berpikir, ini situasi yang tak terhindarkan. Dokja langsung bergerak, ia mendekati orang tersebut dan bilang, 300 koin untuk tubuh ini. Koin memang bagus, tapi apa tidak kemurahan? Dengan 300 koin per orang, kalau aku membunuh semua orang di sini berarti kisaran 10.000 koin. Dan kalau kau membunuh mereka dari golongan Removal Slave, berarti ditambah 3.000 koin. Totalnya 13.000 koin. Kurasa jumlah segitu memang sulit diabaikan. Tapi apa yang akan kalian dengan koin segitu? Paling-paling cuma membeli beberapa skill biasa dan sedikit equipment sebelum semua koinnya habis. Karena channel sudah terbuka, akan ada banyak rasi yang datang ke sini. Jangan jual ceritamu hanya demi 1 atau 2 koin. Kalau kau menjualnya, pastikan kau dapat harga yang layak. Rasi Snake Miser menatap ke arah Anda. Rasi Snake Miser mengungkapkan amarah yang kuat terhadap Anda. Rasi Snake Miser telah mengajukan sebuah bounty skenario. Bio bereaksi.
Dalam hatinya Dokja bilang, kalau Bio Dokaibi lain, dia pasti akan menerima bounty skenario dengan senang hati. Tapi mustahil Bio akan melakukan hal seperti itu. Rasi Snack Mixer telah mengajukan sebuah bounty skenario. Bio berusaha menahan itu. Dokja sejenak berpikir, Dokaibi tidak dengan sengaja membuat adegan yang menstimulasi. Semakin murni seorang streamer secara lahiriah, semakin kuat juga insting mereka. Insting tersebut adalah insting untuk menciptakan skenario yang diinginkan banyak makhluk. Semua Dokaibi hidup dengan insting seperti itu. Sebuah insting untuk memenuhi semua tuntutan Rasi yang telah subscribe pada channel ini. Dan saat ini Bio sedang berjuang menghadapi insting itu. Dokja mencoba untuk menenangkan, semuanya akan baik-baik saja. Channel ini tak hanya punya satu subscriber saja. Rasi Demon King Salvation tidak setuju dengan permohonan bounty skenario. Permintaan bounty skenario telah ditolak. Rasi Snack Mixer sangat terkejut. Dokja bilang, "Hei kepala ular, cerita yang kau mau tidak ada di sini. Aku sibuk, jadi enyahlah." Jang Hayong bilang, "Apa kalian dengar itu? Demon King Salvation sudah bersuara. Rasi dari bumi itu pasti sudah bergabung dengan channel kita." Rasi Snack Mixer marah besar. Rasi Snack Mixer marah karena seorang inkarnasi telah membuatnya merasa terhina. Rasi Snack Mixer marah karena rasi yang tak pernah ia dengar telah menentang kehendaknya. Rasi Snack Mixer mencari-cari keberadaan Demon King Salvation. Dalam hatinya Dokja bilang, sepertinya dia juga tak sadar kalau akulah Demon King Salvation. Fotwall berkata, Kim Dokja pun berpikir, aku harus segera mengumpulkan Rasi ke channel ini. Dengan begitu aku bisa dapat keunggulan di Demon King Selection begitu revolutionary skenario berakhir. Rasi Snack Mixer mulai bertanya kepada Rasi di sekitar tentang Demon King Salvation. Rasi Snack Mixer mengklaim ia pernah melihat Demon King Salvation. Dokja heran, untungnya dia malah menyebarkan rumor dengan sendirinya. Memang disayangkan, seandainya secretive plotter ada di sini, dia pasti akan mengirim pesan berisikan pengakuannya pada rencanaku atau semacamnya. Rasi Snack Mixer mengumpulkan gengnya. Rasi baru telah memasuki channel. Rasi baru yang telah masuk mengungkapkan modifirnya. Dokja sadar sesuatu, modifir mereka tentang hewan semua. Rasi Snack Mixer memperingatkan Demon King Salvation. Rasi Snack Mixer mendeklarasikan bahwa Nebula 12 Zodiac akan mengambil alih channel ini. Fotwall berkata, Kim Dokja pun berpikir untuk sekarang jumlah subscriber sangat penting untuk langkah selanjutnya agar menjaga mereka tetap di sini. Kemudian Dokja mendekati Jang Hayong. "Kau sedang apa?" Unidentified Wall tersentak karena merasa terkejut. Dokja bilang, "Kalau kau memberitahu tentang Demon King Salvation, awas saja." Hayong menjawab, "Aku cuma ingin sedikit pamer saja. Apa kau kenal dengannya? Apa kau temannya sampai bisa memberitahukan dia perbuatanmu?" Dokja menjawab, "Kita lihat saja nanti." Sementara itu di kediaman Duxie Switch, Rasi Snack Mixer telah mencari tempat untuk pelampiasan amarahnya. Rasi Nile Eating Rat penasaran dengan Anda. Duk bilang, "Malam ini kumpulkan semua bangsawan." Dalam hatinya ia bilang, sebuah channel terbuka tanpa sebuah pemberitahuan apapun. Aku tak tahu Dokaibi mana yang melakukan ini, tapi ini kesempatan yang tidak boleh kulewatkan. Rasi Nile Eating Rat tertarik akan betapa kuatnya Anda. Meski modifirnya seperti ular dan tikus, mereka tetap Rasi. Aku tak tahu detail situasi ini, tapi ini kesempatan yang sempurna. Om Bros bertanya, apa Anda berencana menghadapi revolusionari meski sama sekali tak bisa mengendalikan Factory? Begitu semua eksekusioner yang tersisa mati, revolusionari akan mendapatkan kekuatan untuk membunuh Anda. Duxie Switch menjawab, tentu saja itu tak akan terjadi kalau yang muncul adalah revolusionari yang asli. Apa kau sudah memutuskan untuk ikut siapa? Sejenak Om Bros berpikir, Duxie Switch yang menerima channel duluan pasti memiliki keunggulan yang besar dalam pemilihan Demon King. Terlebih lagi, Duxie Switch memiliki fable yang paling kuat di antara Demon ke-73.
Om Bros kemudian berlutut. Saya ucapkan salam pada Demon King yang baru di Demon Realm. Di sisi lain, Dokja masih bersama Jang Hayong yang sedang berbicara dengan beberapa rasi. Dokja bertanya, berapa banyak yang kau ajak bicara selain Black Flame Dragon? Jang Hayong menjawab, kurasa totalnya 15. Sejenak Dokja berpikir, sebuah skill yang menjadi ciri khas Jang Hayong telah dibuka belum lama ini, yaitu fungsi chat one-on-one, kemampuan luar biasa yang mampu mengirim pesan pada makhluk apapun yang memiliki modifir dalam cakupan skenario di Starstream. Dokja bilang, aku ingin kau menghubungi seseorang. Fotwall berkata, tim Dokja pun berpikir, yang ingin aku panggil sekarang ini berada di luar kendali kekuatanku saat ini. Dokja kembali berpikir, skenario sendiri memang sudah kosong dengan hujanan bounty skenario yang mereka munculkan. Ditambah lagi dengan Fate, mereka akan merepotkanku. Hayong bertanya, memangnya siapa yang ingin kau hubungi? Tampaknya kau punya kekhawatiran. Ceritakan saja padaku, aku suka dengan cerita seseorang. Mendengar itu, Dokja teringat saat dirinya memberi komentar saat penulis novel membuat karakter Jang Hayong. Dokja memberi pesan, kurasa orang ini harus yang menyukai cerita, sosok yang sempurna yang sudah merasakan pahitnya kenyataan. Jika Jung Hyuk tak pandai dalam mendengarkan orang, maka karakter ini menjadi pendengar yang baik. Itulah hasil dari komentar yang kutulis. Jang Hayong terlahir dengan mata untuk melihat bintang-bintang dunia dan telinga untuk mendengar cerita mereka. Dokja bilang, ada orang-orang yang kupikir mereka itu jahat tapi tidak jahat. Begitu sebaliknya. Hayong bilang, sepertinya kau sangat membenci mereka. Dokja menjawab, aku kira juga begitu. Tapi sekarang aku tak tahu lagi beberapa orang yang ternyata lebih baik dari yang aku kira dan beberapa bertingkah berbeda dari yang aku tahu. Sekarang aku tak bisa membedakan mana yang asli dan bagian mana yang palsu. Hayong menjawab, aku kurang mengerti dengan masalah yang kau maksud. Kau mengira mereka itu orang jahat tapi ada beberapa yang baik. Itulah sebabnya kau berakhir dengan ekspresi seperti itu. Saat itu terjadi, kau harus ngobrol. Kalau kau terus ngobrol dengan mereka nantinya kau akan tahu. Dokja bilang, tapi semua itu sia-sia saja karena menurutku setiap orang punya tembok yang besar di sekelilingnya. Cerita yang bisa kita bagikan satu sama lain hanyalah sebagian kecil saja karena bisa sangat menyedihkan kalau kau mengungkapkan segalanya. Fotwall melihat ke arah Anda. Hayong menjawab, itu hal yang wajar, maka menulislah di tembok itu agar orang dari luar bisa menyadarinya. Yang terpenting adalah kau meninggalkan sesuatu. Dokja berpikir, maka orang lainnya akan mengetahui hal yang terjadi di sini dan setidaknya tembok tersebut akan berubah. Mungkin suatu hari nanti akan ada orang yang membacanya. Dokja tersenyum mendapatkan pencerahan itu. Jang Hayong, kau bisa menasehatiku seperti itu. Sekarang aku paham kenapa Rasi bisa sedikit lebih terbuka padanya. Dan di sela suasana, mereka berdua terkejut dengan kobaran api di sekitar. Malam kelima telah tiba. Dokja bilang, kumpulkan semua penduduk. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah, admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.